Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Matematika Diskrit. Hari ini kita akan membahas materi kombinatorial oleh kelompok 5, yaitu dengan saya sendiri, Eli Aulia Haq, NIM T2019-7063, dan teman saya Risalatul Hasanah dengan NIM T2019-7071. Langsung saja kita ke materi. Apa itu kombinatorial? Kombinatorial adalah cabang matematika yang digunakan untuk menghitung jumlah penyusunan objek-objek tanpa harus mengenumerasi semua kemungkinan susunannya. Dalam materi kombinatorial itu di sini kita membahas 3 subbab, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Kita lanjut ke faktorial. Pada matematika, terdapat beberapa jenis bilangan. Salah satu jenis bilangan adalah bilangan asli, yang secara umum dapat dijelaskan sebagai bilangan bulat yang dimulai dari 1, atau bilangan bulat positif. Terdapat beberapa operasi pada bilangan asli. Salah satunya adalah faktorial, yang dilambangkan dengan tanda seru. Jadi, jika ada n tanda seru, dibacanya n faktorial. Faktorial dari suatu bilangan asli merupakan perkalian berurut bilangan asli mulai dari 1 hingga bilangan asli tersebut. Sehingga misalkan diberikan n lebih dari sama dengan 1, maka n faktorial adalah, misal, n bilangan bulat positif, n lebih dari sama dengan 0. Maka tulisannya n faktorial sama dengan n dikalikan n-1 dikalikan n-2 dikalikan titik-titik dan seterusnya sampai dikalikan 3, 2, dan dikalikan 1. Dalam hal ini didefinisikan 0 faktorial adalah 1. Faktorial digunakan dalam perhitungan peluang, kombinasi, maupun permutasi. Faktorial dapat digunakan untuk menghitung banyaknya susunan yang dapat dibentuk dari sekumpulan benda tanpa memperhatikan urutannya. Permutasi. Permutasi adalah banyaknya cara untuk membuat susunan dengan jumlah anggota tertentu dari anggota-anggota suatu himpunan. Jenis-jenis permutasi. Permutasi dari n objek. Tiap permutasi terdiri dari n elemen. Menurut kaidah perkalian, permutasi dari n objek adalah n dalam kurung n-1 dalam kurung n-2 dan seterusnya sampai 2 dikalikan sampai 1 sama dengan n faktorial. Maka didapatkan rumus dari permutasi, yaitu P dalam kurung n, n sama dengan n faktorial. Contoh soal. Dalam rangka Gebiar 17 Agustus, sebuah grup tari akan menunjukkan sebuah tarian, di mana tarian tersebut akan diisi oleh 5 anggota. Bagaimanakah cara menyusun urutan anggota tari tersebut? Jawab. Dari 5 anggota tari, berarti ada 5 orang. Maka banyaknya susunan urutan yang mungkin adalah 5 faktorial. Yang itu berarti sama dengan 5 dikalikan 4, dikalikan 3, dikalikan 2, dan dikalikan 1. Kalau dijumlah, hasilnya adalah 120 cara. Jawabannya yaitu 120 cara untuk menyusun urutan anggota tari tersebut. Lanjut ke permutasi n objek. Tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n objek dengan syarat r kurang dari sama dengan n. Untuk semua bilangan positif n dan r dengan r kurang dari sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil r objek pada suatu waktu adalah P dalam kurung n, r sama dengan
itu n-nya harusnya kecil, tapi gak tahu tulisannya ya. Jadi ya seperti itu, sama dengan P n R sama dengan n faktorial per buka kurung n min R tutup kurung faktorial. Itu adalah rumusnya. Kemudian lanjut ke contoh soal. Ditanya, SMA Negeri 1 Lamongan akan melakukan pemilihan si inti OSIS, di mana calon delegasinya sudah ditentukan dan sudah ada 8 orang yang akan dipilih menjadi kandidat. Bagaimanakah cara memilih seorang ketua, sekretaris, dan bendahara dari 8 delegasi tersebut? Jawab, banyaknya siswa ada 8 orang yang dilambangkan dengan N. Kemudian ketua, sekretaris, dan bendahara. Itu adalah banyaknya pilihan objek, yaitu ada 3 posisi, ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Didapatkan 8 faktorial per 8 min 3 faktorial. Jadi 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 faktorial sama dengan per 5 faktorial. Didapatkan 336 cara. Kenapa kok cuma sampai 5 faktorial? Itu 5 faktorialnya karena sama, jadi bisa dicoret. Jadi tinggal 8 dikalikan 7 dikalikan 6. Hasilnya adalah 336. Permutasi dari N unsur yang mengandung P, Q, dan unsur yang sama. P dalam kurung N dengan banyaknya elemen seluruhnya itu dilambangkan dengan N. Kemudian K1 itu dilambangkan dengan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama. Untuk K2 sama, yaitu banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, KT. Dengan T yaitu banyaknya kelompok, ada berapa kelompok yang sama di sana gitu. Sama dengan N faktorial per K1 faktorial dikalikan K2 faktorial dan seterusnya sampai dengan KT faktorial. Itu adalah rumus dari permutasi unsur N yang mengandung P, Q, dan unsur yang sama. Lanjut ke contoh soal. Banyaknya susunan yang berbeda dari huruf yang terdapat pada kata kurikulum adalah penyelesaian. N sama dengan 10. 10 yaitu banyaknya huruf dari kurikulum. Kemudian K1 itu kelompok huruf yang sama. Di situ ada huruf K yang sama, yaitu ada 2 huruf. Jadi ditulis 2. Kemudian untuk kelompok 2-nya itu ada huruf U, yaitu ada 3. Kemudian untuk kelompok 3 yang sama itu ada huruf R, yaitu 2 huruf. Kemudian untuk huruf I, L, dan M itu tidak perlu ditulis karena di sini kan mencari rumusnya itu hanya menggunakan kelompok huruf yang sama. Kemudian penyelesaiannya menggunakan rumus yang sebelumnya tadi, yaitu P dalam kurung 10, 2, 3, 2 sama dengan 10 faktorial per 2 faktorial dikalikan 3 faktorial dikalikan 2 faktorial. Hasilnya sama dengan 10 dikalikan 9 dikalikan 8 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5 dikalikan 4 dikalikan 3 faktorial per 2 kali 1 dikalikan 3 faktorial dikalikan 2 kali 1. Untuk 3 faktorialnya karena sama jadi kita coret. Tinggal 604.800 per 4 dan didapatkan 151.200 cara. Itu adalah jawabannya. Lanjut ke permutasi siklis.
Permutasi siklis merupakan permutasi yang dibuat dengan menyusun unsur secara melingkar menurut arah putaran tertentu. Jenis soal yang sering ditanyakan biasanya tentang susunan orang di meja makan atau meja rapat dan sebagainya. Pada permutasi siklis dua unsur, satu unsur ditetapkan sebagai titik acuan, sementara satu unsur yang lain ditempatkan dalam 1 faktorial cara atau 2 min 1 faktorial cara. Ini kan contohnya ada dua unsur, duanya itu adalah N. Jadi 2 min 1 faktorial cara. Agar lebih mudah untuk dipahami pada materi permutasi siklis ini, kita lanjut ke contoh soal saja. Contoh soal. Misalkan dalam suatu ruangan ada 4 orang, masing-masing diberikan nama A, B, C, dan D. Keempat orang tersebut sedang membaca di meja bundar. Bayangnya cara keempat orang itu duduk melingkari meja bundar dapat diterangkan sebagai berikut. Nah, seperti itu contoh gambarnya. Untuk yang A itu kenapa kok di warnanya beda, yang lain putih gitu. Jadi kalau di permutasi siklis itu harus ditetapkan satu unsur, di mana satu unsur tersebut dijadikan titik pangkal. Yang kita jadikan titik pangkal di sini adalah A. Maka dari itu B, C, dan D-nya itu yang berubah-ubah tempat gitu. Jadi kalau kita lihat antara putaran yang pertama dengan yang kedua, ketiga, dan keempat itu kan posisinya beda ya A, B, C-nya. Tuh, cuma A-nya itu sama karena A-nya itu dijadikan titik pangkal. Dan yang berubah-ubah itu hanya B, C, dan D-nya. Dengan cara yang sama, kita dapat membuat formasi lingkaran untuk titik pangkal B, C, dan D. Hasil dari seluruh formasi lingkaran tersebut adalah sebagai berikut. Nah, untuk hasil formasi lingkarannya tuh ada banyak gitu. Jadi di situ kemungkinannya ada 24. Mari kita amati bahwa ada susunan-susunan yang sama. Jadi di antara 24 susunan ini ternyata ada susunan yang sama. Tuh, yang pertama yaitu A, B, C, D. Itu sama dengan B, C, D, A. Sama dengan C, D, A, B. Sama dengan D, A, B, C. Kok bisa sama? Kan posisinya beda. Iya, kalau bacanya dari awal. Kan sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwasannya permutasi siklis itu kita harus menetapkan satu titik pangkal. Titik pangkalnya tadi kan kita tetapkan A. Jadi kita bacanya mulai dari A. Untuk kata yang pertama di sini A, B, C, D. Untuk kata yang kedua itu sama A, B, C, D kalau dibaca mulai dari A. Jadi bacanya mulai dari A. Walaupun A-nya ini ada di belakang, ada di tengah, atau ada di nomor 2, tapi tetap urutannya kan A, B, C, D gitu. Sama juga untuk yang di bawahnya A, B, D, C. Walaupun bacanya dari belakang juga nanti tetap sama putarannya itu A, B, D, C. Dan untuk yang ketiga juga sama. Yang keempat juga sama kalau bacanya dari A. Yang kelima juga sama. Yang keenam juga sama. Jadi di sini ada 6 unsur yang berbeda. Tuh. Dengan demikian, dari 24 susunan tersebut terdapat 6 susunan yang berbeda, yaitu A, B, C, D, A, B, D, C, A, C, D, B, A, D, C, B. Mohon maaf ini kurang. Itu ada susunan yang berbeda. Jadi banyaknya permutasi siklis dari 4 unsur tersebut ada 6. Pada permutasi siklis dari 4 unsur, ditetapkan satu unsur sebagai titik pangkal. Kemudian 3 unsur lainnya ditempatkan dalam 3 faktorial cara atau 4 min 1 faktorial cara. Maka didapatkan rumus permutasi siklis yaitu
P sama dengan N-1 faktorial. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risalatul Hasanah dengan NIM T20197071. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kombinasi. Kombinasi adalah susunan dari sekelompok objek tanpa memperhatikan susunannya atau urutannya. Kombinasi dapat disebut pengelompokan sejumlah unsur. Yang di dalamnya kombinasi ada AB sama dengan BA, ABC sama dengan ACB sama dengan CBA. Banyaknya kombinasi dari R objek yang diambil dari N objek yang tersedia. Kombinasi dapat dinotasikan dengan C pangkat N R sama dengan N faktorial per dalam kurung N min R faktorial R faktorial. Contohnya sebagai berikut. Kemudian jenis-jenis kombinasi. Yang pertama, kombinasi dengan pengulangan. Jika pada urutannya tidak diperhatikan dan sebuah objek dapat dipilih lebih dari satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu sebagai berikut. Yang mana N yaitu jumlah dari sebuah objek yang dapat dipilih dan R merupakan jumlah yang harus dipilih. Yang kedua, kombinasi tanpa pengulangan. Ketika pada suatu urutannya tidak diperhatikan, akan tetapi pada setiap objek yang ada hanya bisa dipilih satu kali, maka jumlah dari kombinasi yang ada yaitu sebagai berikut, yang mana N yaitu suatu jumlah dari objek yang bisa dipilih, sedangkan R yaitu jumlah yang harus kita pilih. Kemudian contoh soal kombinasi sebagai berikut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.